Lanjut lagi episode ketiga. Pada episode sebelumnya, Gokong telah tumbuh besar dan telah menguasai ilmu awet muda dan menggoncang bumi dan langit. Saat kini dia kembali ke kuil tempat sang guru Bondi berada. Di kuil dia bertemu dengan seseorang dan orang tersebut menanyakan maksud kedatangannya ke kuil. Dan tidak disangka orang tersebut adalah teman masa lalunya. Dia dewa malam murid dari guru Bondi. Dewa Malam terkejut ketika mengetahui yang datang adalah Gokong teman masa kecilnya. Dan orang tersebut memanggil murid-murid dari guru Bondi yang ternyata telah menjadi tua. Gokong sangat senang bertemu dengan teman-temannya. Gokong pun lantas bertanya, kemana Dewa Kerbau dan Putri Kipas? Dewa-dewa pun menjawab tentang keberadaan Dewa Kerbau dan Putri Kipas. Mereka berdua telah diusir dari kuil karena menjalin hubungan terlarang. Dewa Malam pun bertanya, bagaimana dengan ilmu awet mudamu? Gokong menjawab, saya tidak hanya menguasai ilmu awet muda, tetapi juga menguasai 72 sihir. Dan Gokong pun menunjukkan kebolehannya tersebut, dan terkejutlah dewa-dewa tersebut. Tanpa disadari, guru Bondi muncul dan memarahi Gokong, karena kebolehannya dipamerkan ke dewa-dewa lainnya. Sang guru berkata, kamu sudah menguasai 72 sihir dan sang guru pun tidak bisa mengajarimu lagi. Guru Bondi pun mempersilahkan Gokong untuk pergi. Gokong pun sangat terkejut, karena di kuil itulah satu-satunya rumahnya. Ia harus pergi kemana dirinya. Guru Bondi berkata kembali ke Gua Soilian dan Guru Bondi pun bercerita bahwa sebenarnya ilmu awet muda tidak boleh diajarkan kepada Gokong. Sang guru berpesan, jangan pernah katakan siapa sebenarnya gurunya, karena dia tidak akan diampuni kalau sampai orang-orang tahu. Gokong pun bersujud kepada gurunya dan berpamitan kepada teman-temannya. Dan sebelum Gokong pergi, Guru Bondi mewariskan ilmu salto. Sekali salto bisa mencapai 10.000 li, dan Gokong pun pergi dengan bersalto. Akhirnya Gokong pun sampai di Gunung Huangko. Sesampainya di sana, Gokong terkejut karena ternyata rakyatnya telah dikuasai siluman dan menindas mereka. Tanpa ampun, Gokong pun membogem para siluman tersebut dan selamatlah rakyat-rakyatnya. Di gua tersebut, Gokong pun bermain dengan para rakyatnya dan mengajari rakyat-rakyatnya bahasa manusia. Tiba-tiba bumi bergetar. Datanglah Guo Moong, seorang bertanduk dan bersenjatakan gada. Gokong pun langsung menyerangnya. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Di dalam pertempuran tersebut, Gokong berpikir, sepertinya dia mengenal ilmu yang dipergunakannya. Gokong pun teringat bahwa Guo Moong atau Dewa Kerbau yang dilawannya adalah teman seperguruannya. Mereka berdua pun akhirnya bercerita tentang kehidupannya. Dewa Kerbau bercerita tentang kehidupannya yang menikah dengan Putri Kipas dan melahirkan seorang anak. Dewa Kerbau bercerita bahwasannya kehidupan mereka penuh dengan perselisihan. Gokong dan Dewa Kerbau pun akhirnya saling menunjukkan kebolehannya. Gokong pun berubah menjadi Dewa Kerbau dan Dewa Kerbau berubah menjadi Gokong. Ketika sedang menunjukkan kebolehannya, rakyat kera melaporkan bahwa di luar ada seorang wanita telah mengkipas para kera dengan kipas besar. Banyak kera yang terluka. Dewa Kerbau pun menotok Gokong sehingga Gokong tidak bisa bergerak. Dewa Kerbau dalam wujud Gokong pun keluar menemui Putri Kipas yang tak lain adalah istrinya. Di luar, Putri Kipas sedang mengamuk membogem para kera. Dewa Kerbau dalam wujud Gokong pun terkena kipas dan terpental dan berteriak, kakak, jangan kipasi lagi. Putri Kipas pun marah seenaknya memanggil, aku kakak, siapa kau? Dewa Kerbau dalam wujud Gokong pun berkata, aku Gokong. Putri Kipas pun berkata, nanti dulu ceritanya, suamiku di dalam. Ketika sampai di dalam goa, dia melihat Dewa Kerbau yang sebenarnya Sung Gokong. Putri Kipas meluapkan kemarahannya karena Gokong tidak bisa bergerak, dia hanya diam. Ketika dimarah-marahi, dipukul, bahan Dewa Kerbau pun ikutan memukul Gokong. Saking marahnya Putri Kipas, akhirnya Putri Kipas mengeluarkan kipasnya dan mengipas Sung Gokong dalam keadaan tidak berdaya karena totokan. Gokong pun terpental keluar gua. Ketika Sung Gokong mulai berdiri, datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu mengira bahwa yang di hadapannya adalah Dewa Kerbau dan membawa pergi Gokong. Setelah membawa Sung Gokong pergi, ternyata malaikat cep, apa ini? Bisa salah bawa orang. Aduh, di dalam goa, Putri Kipas curhat kepada Dewa Kerbau yang dikira Sung Gokong.
Ketika sedang berkeluh kesah, datanglah seekor kera dan melaporkan bahwa dia melihat Sun Gokong dalam wujud Dewa Kerbau ditarik malaikat maut ke dalam tanah, dan terkejutlah Dewa Kerbau. Dewa Kerbau menyesal telah mencelakai Sun Gokong dan kembali ke wujud aslinya. Putri Kripa sangat terkejut dan mereka berdua pergi untuk menyelamatkan Sun Gokong. Akhirnya scene pun berganti. Sun Gokong dibawa ke gerbang akhirat dan menghadap Raja Akhirat. Gokong diadili dan dia membela diri bahwa dia adalah Gokong, bukan Dewa Kerbau. Raja Akhirat tidak percaya dan Gokong tetap diadili. Gokong berkata kalaupun dirinya benar, Dewa Kerbau apa buktinya kalau dirinya sudah waktunya mati. Hakim Akhirat pun akhirnya memutar roda hidup dan mati membacakan catatan kematian Dewa Kerbau. Setelah selesai, dibawa pengawal membawa Gokong jembatan pembatasan reinkarnasi. Ketika hendak dibawa ke pintu akhirat, mereka ditolak masuk karena tidak sembarangan orang bisa masuk. Akhirnya mereka bertarung dengan penjagaan pintu akhirat dan bisa masuk ke dalam. Di dalam Gokong pun dibawa ke perbatasan, disuruh minum teh oleh nenek Miang Po untuk menghapus ingatan masa lalunya. Gokong pun menolak dan dia pun dipukuli oleh petugas akhir. Aduh, apes banget ya hidupnya si Gokong nih. Di luar, Dewa Kerbau berubah menjadi kodok dan hendak masuk ke dalam. Ketika masuk sampai, Dewa Kodok pun melihat Gokong yang dipaksa minum teh. Dan Dewa Kerbau pun kembali untuk ke wujudnya semula. Hakim Akhirat pun dibuat bingung melihat dua Dewa Kerbau. Karena waktu totokannya habis, Gokong pun kembali ke wujud semula. Ampun. Gokong pun membuat onar akhirat dan mengacak-ngacak kitab hidup dan mati, merusak kitab-kitab tersebut. Raja Akhirat pun marah dan mengusir mereka pergi dari akhirat. Scene pun akhirnya berganti. Di kerajaan langit, Cheng E sedang memadu kasih dengan Wukang dan mereka terkejut ketika ada dewi-dewi kayangan yang sedang memanggil Cheng E. Wukang pun mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika hendak sembunyi di bawah meja, siapa sangka di bawah meja sudah ada Panglima Tiang Feng yang sudah sedang bersembunyi. Ditendanglah Wukang dari bawah meja. Kagetlah Wukang dan memilih tempat bersembunyi yang lain. Dewi-dewi pun masuk ke dalam ruangan dan duduk di meja tempat Tiang Feng bersembunyi. Niat hati Tiang Feng menalikan tali jodoh ke kaki Cheng E, tapi siapa sangka dia pun dibuat bingung dengan banyaknya kaki di meja tempat dia bersembunyi. Wukang akhirnya melihat niat licik Panglima Tiang Feng di bawah meja. Tiba-tiba Mahadewi mengetuk pintu dan ikut duduk bersama dengan dewi-dewi. Ketika Tiang Feng hendak ingin mengikat tali ke kaki Cheng E, Wukang akhirnya tidak kuat menahan emosinya dan membalikkan meja tersebut. Dan ketahuanlah Panglima Tiang Feng dan Wukang. Akhirnya Cheng E, Wukang dan Tiang Feng mendapat hukuman oleh Raja Langit dengan menurunkan mereka ke bumi. Sebelum dapat terbebas dari nafsu dunia, mereka bertiga tidak akan bisa meminta ampunan dari Raja Langit. Mengingat itu adalah kesalahan mereka yang pertama, akhirnya Raja Langit beralat hukumannya. Cheng E dihukum dengan mendiami istana dingin sendirian dan dia tidak diperkenankan untuk meninggalkan istana tersebut. Wukang dihukum menebang pohon giok sampai Wukang melupakan cintanya kepada Cheng E. Tiang Feng dihukum turun ke dunia dan merasakan akibat dari perbuatannya. Aduh, kenapa cinta disalahkan ya di sini? Mereka pun bertiga pun diusir dari kayangan. Sebelum berpisah, Cheng E ada satu pertanyaan untuk Wukang dan dijawab Wukang tidak pernah ada kata menyesal untuk Cheng E. Tiang Feng pun tidak ada pertanyaan untuk Cheng E, tapi nasib Tiang Feng pun malah ditampar Cheng E. Cheng E dan Wukang pun pergi menuju bulan. Panglima Tiang Feng pun mengucapkan kata-kata legendarisnya. Dari dulu, cinta selalu begini. Penderitaannya tiada akhir. Tiang Feng pun ditendang menuju bumi dan terlahirlah menjadi manusia. Saat terlahir di bumi, Tiang Feng terlepas dari gendongan emaknya karena sang bayi mengucapkan sesuatu dan si emak ketakutan. Kembali Tiang Feng ke gerbang akhirat dan dilahirkan kembali oleh Raja Akhirat. Tiang Feng disuruh kembali pergi ke nenek Meng Pong meminum teh dan dilahirkan kembali. Sebelum meninggalkan Raja Akhirat, Tiang Feng berkata, Sejak dulu cinta memang demikian. Penderitaan tidak akan pernah berakhir. Namun scene berganti. Di Gunung Huangkong ternyata hujan sangat deras sekali. Desa-desa terbenam oleh air dan banjir. Dan akhirnya Gokong pergi ke Dewa Tanah untuk mencari tahu. Bukan mencari tempe ya pastinya. Dewa Tanah berkata bencana ini terjadi disebabkan senjata jarum sakti di Istana Naga yang sedang mencari tuannya. Gokong pun pergi ke Istana Naga. Jadi untuk episode 3 ini telah berakhir. Jadi jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Bye-bye.